scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD untuk kesetaraan belajar peserta didik kelas 8 SMPN 1 Jember. Sebagai pendidik, kami menemukan bahwa banyak peserta didik di kelas 8 menghadapi kesulitan dalam memahami materi yang lebih kompleks, terutama mereka yang berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah. Keterbatasan fasilitas, kurangnya dukungan emosional, dan lingkungan belajar yang kurang mendukung sering menjadi kendala utama. Namun, kami percaya bahwa setiap peserta didik memiliki potensi untuk berhasil jika diberikan dukungan yang tepat. Intervensi ini berfokus pada penerapan scaffolding dalam pembelajaran. Mengacu pada teori Zone of Proximal Development dari Vygotsky, ZPD adalah zona di mana peserta didik dapat menyelesaikan tugas dengan bantuan guru atau teman sebaya, namun belum mampu melakukannya secara mandiri. Peran penting guru dan teman sebaya yaitu membantu peserta didik melewati zona ini dengan memberikan dukungan yang tepat hingga mereka mandiri. Scaffolding adalah strategi pembelajaran yang dirancang untuk memberikan dukungan sementara kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan mereka. Pendekatan ini membantu peserta didik melangkah lebih jauh dari apa yang bisa mereka capai secara mandiri, tetapi tetap berada dalam zona yang memungkinkan mereka belajar dengan bantuan. Langkah-langkah implementasinya dimulai dari identifikasi GPD peserta didik. Dalam tahap ini, guru mengobservasi kemampuan awal peserta didik melalui tugas sederhana dan diskusi interaktif. Selanjutnya, pemberian bantuan bertahap atau scaffolding. Dalam tahap ini terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, membagi kelas dalam kelompok kecil berdasarkan kemampuan. Yang kedua, memberikan panduan eksplisit melalui pertanyaan terbuka, demonstrasi atau latihan langsung. Yang ketiga, menggunakan media pembelajaran seperti kartu konsep, video, atau simulasi. Tahap selanjutnya, yakni melibatkan rekan belajar atau peer collaboration. Menggunakan peserta didik yang lebih mampu untuk membantu teman-teman mereka sehingga terjadi transfer pengetahuan. Dan langkah terakhir, yakni pengurangan dukungan secara bertahap. Setelah peserta didik menunjukkan peningkatan, bantuan dikurangi secara bertahap agar mereka mandiri dalam menyelesaikan tugas. Penerapan scaffolding dirancang untuk membantu peserta didik memahami materi dengan lebih baik dan meningkatkan kemandirian belajar mereka. Aktivitas utama yang dilakukan dalam proses ini adalah mengelompokkan peserta didik berdasarkan tingkat kemampuan mereka. Guru mengidentifikasi peserta didik dengan kemampuan tinggi, sedang, dan rendah melalui observasi dan tes diagnostik. Tujuannya adalah menciptakan kelompok belajar yang heterogen, di mana peserta didik dengan kemampuan lebih tinggi dapat membantu teman-temannya. Setelah pengelompokan, guru memberikan tugas yang menantang, tetapi masih berada dalam zone of proximal development. Tugas disesuaikan dengan kemampuan kelompok masing-masing. Selanjutnya, guru secara aktif membimbing peserta didik selama proses pengerjaan tugas menggunakan teknik scaffolding. Dan langkah terakhir, setelah tugas selesai, guru melakukan evaluasi untuk mengukur sejauh mana peserta didik telah memahami materi. Melalui aktivitas ini, scaffolding memungkinkan peserta didik belajar secara efektif dengan bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Hasil yang ingin dicapai adalah yang pertama, peningkatan pemahaman konsep. Peserta didik yang sebelumnya kesulitan dalam memahami konsep pembelajaran bahasa Indonesia mampu menyelesaikan tugas secara mandiri setelah intervensi. Yang kedua, peningkatan rasa percaya diri. Melalui scaffolding, peserta didik merasa didukung sehingga lebih percaya diri dalam mengerjakan tugas dan berpartisipasi dalam diskusi kelas. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan sosial. Kolaborasi antara peserta didik dengan latar belakang SES yang berbeda menciptakan rasa kebersamaan dan meningkatkan keterampilan komunikasi. Dan yang terakhir adalah kesetaraan belajar.
Peserta didik dengan latar belakang SIS rendah menunjukkan peningkatan nilai rata-rata dari 6,5 menjadi 7,5 mendekati rata-rata kelas.